Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Niken Anggraini pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Gimana nih kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, saya ingin mengingatkan kepada kalian supaya selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjauhi kerumunan. Gimana? Kalian masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dan menyimak video ini pada kesempatan kali ini? Harus semangat dong. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, fungsi, dan jenis yang terdapat di dalam teks narasi. Nah, sedikit mengingat kembali pada video pembelajaran minggu lalu, apakah masih ada yang ingat apa itu teks narasi? Ya, jadi teks narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha untuk mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami peristiwa tersebut. Nah, teks narasi tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa tersebut bisa benar-benar terjadi maupun hanya hayalan saja. Pada umumnya, karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan untuk menghibur pembaca dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks narasi. Apa saja sih kaidah dan struktur yang terdapat di dalam teks narasi? Nah, kaidah yang terdapat di dalam teks narasi kita akan bahas mengenai satu persatu ya. Nah, kaidah kebahasan adalah aturan kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks narasi. Adapun kaidah kebahasaan dari teks narasi ini sendiri yaitu yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemakaian kata metafora yaitu kelompok penggunaan kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalkan tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Metafora yang digunakan adalah perbandingan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Metafora sendiri adalah gaya bahasa perbandingan. Metafora digunakan dalam teks narasi untuk tujuan menambah atau membumbui cerita lebih menjadi klimaks itu. Nah, yang kedua adalah melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Yang pertama yaitu kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu berupa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif dapat diubah menjadi kata kerja pasif. Contohnya, saya makan sebuah apel. Saya mencintai ibu saya. Nah, jadi kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Seperti kedua kalimat tersebut menjadi kata tanya sepertinya seperti apa dan siapa. Contohnya, apa yang saya makan? Saya makan sebuah apel. Dan apa? Siapa yang saya cintai? Nah, ibu saya yang saya cintai. Yang selanjutnya adalah intransitif. Kata kerja intransitif ini tidak membutuhkan objek. Pada kalimat ini tidak seperti kalimat transitif karena pada kata kerja ini dapat diubah menjadi kata yang pasif. Contohnya, dia jatuh, mereka tertawa, anak kecil itu menangis. Nah, kata kerja intransitif ini dapat diikuti kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata benda sifat, frasa, atau klausa. Nah, pada penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau dinarasikan. Yang keempat adalah menggunakan kata penghubung atau penanda waktu. Contohnya, menandai suatu waktu. Contohnya seperti kemudian, ketika, selanjutnya, dan lain sebagainya.
Nah, anak-anak, barusan kita sudah membahas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks narasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks narasi. Apa saja sih struktur teks narasi itu? Nah, yang pertama adalah orientasi. Orientasi yaitu bagian di mana pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya itu sendiri. Pada bagian ini diperkenalkan di mana dan kapan peristiwa itu terjadi serta disertai oleh para tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana tokoh utama menghadapi rintangan pada cerita atau cerita bagian di mana konflik mulai terjadi. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama untuk diselesaikan. Pada bagian ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau happy ending dan mengakhiri cerita dengan kesedihan atau sad ending. Tetapi juga terdapat di dalam teks narasi ini yang membiarkan pembaca atau pendengar menetap akhir cerita itu sendiri. Nah, yang keempat adalah paragraf narasi atau teks narasi ini yang hanya menggunakan konjungsi dan tidak mengikuti struktur atas. Nah, anak-anak, di sini saya mempunyai contoh teks narasi. Kalian bisa membaca teks narasi tersebut. Baik anak-anak, barusan kita sudah menyimak contoh teks narasi. Tugas kalian adalah mencari struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks narasi yang sudah kalian baca. Baik, saya rasa pembelajaran video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.